Selamat pagi, Bapak dan Ibu penguji. Perkenalkan, nama saya Ratnasari Purba dengan nomor mahasiswa 203174743637. Video praktik pembelajaran ini dilaksanakan pada tanggal 18 November 2020. Terima kasih. Selamat pagi kelas 7B. Kita kembali bertemu dalam pembelajaran IPS hari ini. Bagaimana kondisinya? Baik, Bu. Ya, Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat. Baik, Bu. Ya, terima kasih Jeremy. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu mengingatkan untuk tidak lupa mengisi absensi di Google Classroom, dan Ibu juga terus mengingatkan supaya kalian semangat dalam belajar dan terus menjaga kesehatan, khususnya di dalam masa pandemi seperti ini. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran IPS. Sebelum sampai pada materinya, Ibu ada beberapa pertanyaan. Siapa di antara kalian yang pernah pergi ke pasar? Aku. Jen. Aku. Jen pernah ke pasar. Jennifer Graciela pernah pergi ke pasar. Saya, Bu. Saya pernah. Ya, hampir semuanya pernah pergi ke pasar. Kegiatan apa yang kalian lakukan di pasar? Coba satu orang menjawab. Membeli bahan makanan. Ada yang bilang makanan, ada yang bilang berbelanja. Nah, hubungannya dengan materi pembelajaran kita hari ini nanti akan kalian pahami. Ya, Ibu akan share PPT, kalian cermati dan kalian dengarkan dengan baik. Jeremy Abel, sudah kelihatan tidak materi Bu Ratna? Sudah, Bu. Ya. Lanjutan dari materi kita pada pertemuan sebelumnya mengenai lembaga sosial adalah lembaga ekonomi. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat menjelaskan pengertian lembaga ekonomi dengan benar. Peserta didik dapat menjelaskan tujuan lembaga ekonomi dengan baik. Peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur lembaga ekonomi dengan tepat. Peserta didik dapat menganalisis fungsi lembaga ekonomi dengan baik. Peserta didik terampil dan percaya diri dalam menyajikan hasil telaah mengenai fungsi lembaga ekonomi yang ada di lingkungan sekitarnya dalam bentuk PowerPoint. Penilaian pembelajaran. Ibu akan mengambil 3 nilai dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah penilaian sikap dari tepat waktu atau tidaknya kalian bergabung dalam Zoom meeting. Kemudian Ibu minta mengaktifkan kamera selama kegiatan pembelajaran dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Penilaian pengetahuan, dengan kalian akan menjawab soal evaluasi pengetahuan pada Google Formulir. Nanti ada 10 soal PG. Dan penilaian keterampilan diambil dari apabila kalian mengerjakan LKPD secara berkelompok dengan menjawab pertanyaan sesuai soal, keaktifan berdiskusi dan berkontribusi, menggunakan bahasa yang baik dan benar, percaya diri saat presentasi dan bertanya jawab. Di sini Ibu memberikan ada 3 buah gambar. Coba kalian perhatikan gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 ini. Nah, ada tidak yang bisa memberikan apa arti atau hubungan dari gambar ini dengan kehidupan kita sehari-hari? Itu semua gambar-gambar yang biasa kita kunjungi kalau kita ingin misalnya membeli kebutuhan sehari-hari atau melengkapi kebutuhan sehari-hari. Terima kasih Jessie. Menurut Jessie itu adalah gambar yang ada hubungannya dalam kehidupan sehari-hari apabila ingin membeli kebutuhan yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Terima kasih Jessie, jawabannya luar biasa. Ibu lanjutkan. Pengertian lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga sosial yang menangani masalah kesejahteraan masyarakat yang mengatur kegiatan produksi, konsumsi, distribusi demi kelangsungan hidup masyarakat. Nah, sama dengan lembaga-lembaga yang sudah kita pelajari sebelumnya, lembaga ekonomi ini merupakan salah satu bagian dari lembaga sosial, tetapi dia khusus menangani masalah kebutuhan masyarakat.
Jadi ada 3 bagian yang menjadi komponen dari lembaga ekonomi ini. Yang pertama produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga konsumsi. Produksi ini merupakan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa. Contohnya ada perusahaan yang menghasilkan makanan, ada perusahaan yang menghasilkan pakaian. Distribusi ini kegiatan yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Jadi dia menyalurkan barang supaya barang yang dibuat di perusahaan atau di pabrik bisa dipakai atau digunakan oleh konsumen. Yang ketiga, konsumsi. Ini kegiatan menggunakan atau memakai barang dan jasa. Contohnya kita mengkonsumsi makanan atau kita memakai pakaian dan menggunakan sepeda motor, itu merupakan jenis dari kegiatan konsumsi. Tujuan lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi lahir sebagai usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berkaitan dengan pengaturan bidang-bidang ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan. Apa saja yang menjadi unsur-unsur lembaga ekonomi? Yang pertama ada pola perilaku. Ini maksudnya adalah salah satu unsur yang menimbulkan usaha manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam usaha memenuhi kebutuhan. Artinya, manusia akan berperilaku atau berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, budaya simbolis. Unsur ini merupakan adanya hak dagang atau hak paten atau merek atau slogan dalam kegiatan ekonomi. Misalnya, ada perusahaan-perusahaan yang membuat simbol tersendiri untuk menunjukkan identitas dari produk yang dihasilkan. Di sini Ibu berikan gambar, contohnya perusahaan Unilever yang menghasilkan Pepsodent, menghasilkan berbagai jenis shampoo, sabun mandi, dia ada simbol U seperti ini, berwarna biru dan ada tulisan Unilever di bawahnya. Yang ketiga, budaya manfaat. Budaya manfaat ini artinya ada manfaat yang diperoleh dari berbagai jenis lembaga ekonomi yang ada dalam kehidupan kita. Contohnya dengan adanya pasar, dengan adanya supermarket, kita bisa memperoleh manfaat untuk memperoleh kebutuhan yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi lembaga ekonomi. Yang pertama, memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Jadi dengan adanya lembaga ekonomi dalam kehidupan kita seperti pasar, seperti swalayan, maka kita bisa mendapatkan bahan pangan yang kita butuhkan. Yang kedua, memberi pedoman untuk melakukan pertukaran atau barter. Yang ketiga, memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Jadi lembaga ekonomi ini memberikan pengaturan bagaimana perusahaan-perusahaan menggunakan tenaga kerja di tempat dia melakukan usaha. Yang keempat, memberikan pedoman tentang harga jual beli barang. Yang kelima, memberi pedoman tentang cara pengupahan. Jadi perusahaan-perusahaan yang mempunyai karyawan, yang mempunyai buruh atau pegawai, mereka ada aturannya. Bagaimana tata cara memberi upahnya, berapa besar, dan lain sebagainya. Yang keenam, mengatur perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam. Jadi lembaga ekonomi berperan untuk membuat peraturan bagaimana manusia itu mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam. Misalnya dalam hal penggalian barang-barang tambang berupa minyak bumi, kemudian berupa jenis biji-bijian, misalnya biji besi, nikel, tembaga, dan lain sebagainya, ada pengaturannya. Contoh lembaga ekonomi. Yang pertama ada lembaga keuangan. Ini merupakan badan usaha yang kegiatan utamanya di bidang keuangan, seperti meminjamkan modal, menyimpan uang, dan meminjamkan uang kepada masyarakat. Contohnya apa? Contohnya ada Bank BNI, ada Bank BCA, ada Bank Mandiri, ada Pegadaian, dan lain-lain. Di sini Ibu sertakan gambarnya dari masing-masing lembaga keuangan bank yang tadi Ibu sebutkan. Yang kedua, BUMN. Ini merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Negara yang modalnya berasal dari negara. Jadi BUMN ini perusahaan milik pemerintah yang modalnya ketika dia berdiri adalah modal atau uang milik pemerintah. Contohnya PT Pertamina yang bergerak di dalam
penyediaan bahan bakar minyak atau BBM. Kemudian Garuda Indonesia, perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang transportasi pesawat terbang. Kemudian PT Kereta Api Indonesia, perusahaan pemerintah atau BUMN yang bergerak di bidang transportasi kereta api. Yang ketiga, BUMS, merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Swasta yang modalnya berasal dari swasta. Swasta di sini maksudnya bisa perorangan atau individu, bisa juga kelompok. Contohnya ada PT Indofood, kalian pasti kenal dan tahu dan sering dengar ini, ya kan? PT Indofood ini gambarnya. Berbagai jenis makanan dihasilkan oleh perusahaan ini. Ada di sini gambarnya, ada saus, ada kecap, ada Indomie gitu ya. Ada Citato, pasti sering kalian konsumsi produk dari PT Indofood ini. Yang kedua, PT Wings Food, ini juga perusahaan yang bergerak di dalam produksi makan-makanan. Kemudian PT Sosro, sebuah perusahaan yang bergerak di dalam pembuatan berbagai jenis minuman. Kemudian PT Coca-Cola Company adalah sama dengan ini, perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan berbagai jenis minuman. Contoh lembaga ekonomi yang lain, selain yang tadi sudah Ibu sebutkan, selain yang namanya lembaga keuangan bank, kemudian BUMN, kemudian BUMS, ada lagi lembaga ekonomi lainnya yang menjadi tempat atau sarana untuk mendapatkan barang dan jasa, sarana jual beli, dan sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya pasar. Ini ya, di pasar ini dapat diperoleh berbagai jenis bahan makanan. Kemudian tempat perbelanjaan modern, ini contohnya nih, ada Alfamart, kemudian ada juga tempat perbelanjaan besar seperti mall atau hipermarket. Itu tadi penjelasan Ibu secara singkat mengenai materi kita hari ini, lembaga ekonomi. Apakah ada yang mau ditanyakan mengenai materi tadi? Baik, kalau tidak ada, kalian akan masuk ke dalam Zoom meeting kelompok masing-masing. Kira-kira pertanyaan apa yang bisa dimunculkan atau pertanyaan apa yang bisa kalian berikan untuk dibahas di dalam kelompok? Kalau ya, kayak salon barbershop itu termasuk lembaga ekonomi bukan? Coba diulangi Jovanka dengan suara yang keras, Nak, karena tidak kedengeran. Kalau kayak salon atau barbershop itu termasuk lembaga ekonomi atau bukan? Pertanyaan yang bagus dari Jovanka. Barbershop itu termasuk lembaga ekonomi tidak, Bu? Ya, termasuk. Karena di sana ada kegiatan menghasilkan jasa. Jadi barbershop itu yang dia jual kepada pelanggannya adalah jasa untuk memotong rambut. Ya, jadi orang bisa memenuhi kebutuhannya untuk memotong rambut dengan menggunakan jasa dari barbershop. Terima kasih Jovanka. Oh, from Kyle, dibuat di chat ya. Kenapa harus ada lembaga ekonomi, Bu? Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi lembaga ekonomi hadir untuk memenuhi dan mengatur kebutuhan hidup masyarakat supaya kehidupan berjalan dengan baik. Lembaga agama kan ada untuk mengatur supaya kegiatan keagamaan berjalan dengan baik, ya kan? Lembaga politik mengatur supaya kegiatan politik pemerintahan berjalan dengan baik. Nah, lembaga ekonomi hadir untuk mengatur supaya kegiatan konsumsi, produksi, distribusi seperti yang tadi Bu jelaskan berjalan dengan baik. Oke, kalau sudah tidak ada, ya Jen? Aku mau tanya lagi. Ya. Terus fungsi lembaga ekonomi buat kehidupan kita sehari-hari itu apa? Terima kasih Jen, pertanyaannya baik sekali ya. Jen bertanya, terus fungsi lembaga ekonomi dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja? Nah, itulah pertanyaan yang akan kalian bahas di dalam LKPD. Kalian akan masuk ke dalam Zoom meeting kelompok masing-masing dan mengerjakan LKPD. Waktunya Ibu berikan 20 menit dan Ibu akan jelaskan dulu LKPD-nya. Ibu akan jelaskan LKPD-nya supaya kalian mengerti bagaimana cara pengerjaannya. Jovanka, apakah sudah kelihatan, Nak? Sudah, Bu. Ya. Di sini Ibu sudah memberikan, di sini Ibu sudah menyertakan tujuan pembelajaran dan kriteria penilaiannya adalah apabila menjawab pertanyaan sesuai soal, keaktifan berdiskusi dan berkontribusi,
menggunakan bahasa yang baik dan benar, percaya diri saat presentasi dan tanya jawab, dan rentang skor 1-4 di sini Ibu berikan keterangan. 1, apabila kurang berkontribusi dan kurang aktif, 2 cukup, 3 baik, 4 sangat baik. Langkah kerjanya adalah kalian bergabung ke dalam Zoom meeting kelompok, waktu pengerjaannya diberikan selama 20 menit, kerjakan dengan aktif bertanya jawab, cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai jawaban soal dari pengamatan lingkungan sekitar kalian, bahan ajar atau handout yang sudah Ibu berikan, buku cetak dan media internet. Kemudian jawablah pertanyaan sesuai soal dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ini ada gambar dan artikel yang Ibu sertakan, kemudian ada 3 soal yang harus kalian bahas di dalam kelompok, dan nanti jawaban dari soal tersebut kalian akan buat di dalam bentuk media PowerPoint. Dan Ibu akan share juga bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan di GCR dan di grup WA. Ya, ini bahan ajarnya dari halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat, 5, 6, 7, dan 8. Jadi kalian silahkan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari buku cetak, dari bahan ajar, dari pengamatan kalian di lingkungan sekitar, dan juga termasuk media internet. Silahkan masuk ke dalam Zoom meeting kelompok masing-masing. Silahkan. Untuk kelompok Jennifer Lynn sudah sampai di nomor berapa, Nak? Sudah selesai, Bu. Ya, Udah selesai semua, jadi untuk yang contoh lembaga ekonomi yang di sekitar kalian, boleh dilihat di dekat-dekat rumah ada apa saja, termasuk pasar, termasuk tadi yang dibilang teman-teman kalian, barbershop, salon, dan lain sebagainya ya. Sudah di nomor berapa pengerjaannya? Udah selesai sih, Bu. Cuman saya mau nambahin lagi gitu. Oh iya, sudah dalam bentuk PPT kan? Sudah, Bu. Ya, jadi PPT-nya dibuat yang kreatif, kemudian fungsi lembaga ekonomi dengan melihat apa saja lembaga ekonomi yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Mungkin dekat rumah Jessie ada bank, tapi mungkin dekat rumah Jesslyn adanya pasar gitu ya. Jadi digabungin semuanya dalam satu kelompok ya, Nak ya. Baik, kita sudah kembali bergabung di ruang meeting utama. Dan saatnya masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dimulai dari kelompok 2 saja ya, karena kelompok 1 belum bisa bergabung, mungkin ada masalah jaringan ya. Silakan dari kelompok Jennifer Lynn. Oke, Jen boleh share screen-nya. Oke, selamat pagi Bu Ratna dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok geografis akan mempresentasikan jawaban dari soal-soal berikut. Oke. Soal yang pertama adalah jelaskan pengertian lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga sosial yang menangani masalah kesejahteraan masyarakat, yang mengatur kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi demi kelangsungan hidup masyarakat. Oke, untuk soal yang nomor 2, jelaskan fungsi lembaga ekonomi. Fungsi lembaga ekonomi adalah untuk menjaga kebutuhan masyarakat agar terpenuhi ataupun dapat berkelanjutan. Soal yang terakhir atau soal yang nomor 3 adalah apa saja lembaga ekonomi yang ada di sekitar lingkungan kalian dan jelaskan manfaat atau fungsi dari lembaga tersebut. Contoh lembaga ekonomi yang pertama adalah pasar. Berfungsi sebagai tempat transaksi jual-beli antar penjual dengan pembeli agar dapat memenuhi kebutuhan. Yang kedua ada bank. Berfungsi sebagai tempat menabung atau menyimpan uang, menyediakan sarana ATM untuk mengambil uang secara praktis. Yang ketiga ada Alfamart. Fungsinya untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti gula, membayar tagihan listrik, TV langganan, atau Shopee DLL. Dan yang terakhir ada koperasi, berfungsi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya
untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih dari kelompok geografis. Tadi pembagian tugasnya sudah sangat baik sekali ya. Pengerjaannya tadi sudah Ibu lihat, dilakukan bersama-sama dalam Zoom meeting. Kemudian pembagian tugas presentasi oleh Jennifer Lin, dan yang menampilkan layar screen-nya adalah Jen. Terima kasih. Jawabannya juga sudah luar biasa ya. Adakah kelompok lain yang memberi tanggapan terkait dengan jawaban kelompok geografis? Tidak ada ya. Ada yang sama dengan kelompok geografis, ada lembaga koperasi di dekat rumah mereka? Tidak ada. Baik, terima kasih Ibu mengapresiasi kelompok geografis. Kita lanjutkan kepada kelompok yang ketiga, kelompoknya Orin dan Kiara dan teman-teman yang lain. Silahkan. Oke, selamat pagi Miss Ratna dan teman-teman sekalian. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga sosial yang menangani masalah kesejahteraan masyarakat yang mengatur kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi demi kelangsungan hidup masyarakat. Pertanyaan yang kedua, jelaskan fungsi lembaga ekonomi. Fungsi yang pertama untuk dapat menjawab kebutuhan masyarakat agar dapat terpenuhi ataupun dapat berkelanjutan. Fungsi yang kedua untuk mengatur masalah hubungan antar pelaku ekonomi semaksimal mungkin. Pertanyaan yang ketiga, apa saja lembaga ekonomi yang ada di sekitar lingkungan kalian dan jelaskan manfaat atau fungsi dari lembaga tersebut. Yang pertama ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN didirikan oleh pemerintah dengan modal yang berasal dari pemerintah juga. Manfaat BUMN adalah melayani kepentingan masyarakat. Salah satu contoh dari BUMN adalah Pertamina. Di lingkungan sekitar kita pastinya tidak jauh ada yang namanya Pertamina atau pom bensin. Ini membantu masyarakat dalam menangani bahan bakar kendaraan. Terus yang kedua ada BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. BUMS merupakan perusahaan yang didirikan oleh pribadi atau kelompok dan modalnya berasal dari pribadi atau kelompok. Manfaat BUMS adalah untuk mencari laba atau keuntungan. Salah satu contoh dari BUMS adalah PT Indofood yang produk-produknya pasti sering kita konsumsi. Lalu lembaga yang ketiga itu lembaga keuangan. Manfaat lembaga keuangan ini untuk meminjamkan modal, menyimpan uang, dan meminjamkan uang kepada masyarakat. Lembaga keuangan ada dua jenis, yaitu bank dan non-bank. Yang keempat ada contoh lembaga ekonomi lain yang ada di sekitar kita seperti minimarket dan pasar. Manfaat atau fungsinya masih sama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di lingkungan sekitar. Sekian, terima kasih. Oke, luar biasa dari kelompoknya Orinnya dalam hal pembagian tugas, kemudian penampilan PPT yang juga tadi sangat menarik dan warnanya cerah. Dan di kelompoknya Orin, mereka menggolongkan berbagai jenis lembaga ekonomi berdasarkan pembagiannya. Tadi BUMN ternyata ada Pertamina dekat rumah mereka, pom bensin, begitu ya. Terima kasih, jawabannya sangat baik ya. Kita melanjutkan kepada kelompok berikutnya, yaitu kelompoknya Kai. Silahkan, Nak. Jovanka, dipersilahkan. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok animatronik ingin menjelaskan tentang lembaga ekonomi. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian lembaga ekonomi. 1. Lembaga ekonomi adalah lembaga sosial yang menangani masalah kesejahteraan masyarakat yang mengatur kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi demi 5. Untuk jasa memberikan sebuah pedoman mengenai harga jual beli barang tersebut. Dengan adanya lembaga ekonomi, maka ada penetapan harga yang sesuai untuk barang dan jasa yang diperjualkan.
diperjualbelikan. Untuk bisa memberikan sebuah pedoman di dalam menggunakan tenaga kerja, lembaga ekonomi membuat pengaturan atau pertanyaan kedua, jelaskan fungsi lembaga ekonomi. Fungsi utama lembaga ekonomi ada dua, yaitu mengatur masalah hubungan antar pelaku ekonomi dan meningkatkan produktivitas ekonomi maksimal mungkin. Mengatur masalah distribusi serta konsumsi barang dan jasa yang dibutuhkan bagi kelangsungan hidup manusia. Pertanyaan ketiga, apa saja lembaga ekonomi yang ada di sekitar lingkungan kalian dan jelaskan manfaat atau fungsi dari lembaga tersebut. 1. Ada bank. Fungsi dari bank adalah bank merupakan tempat yang dapat kita gunakan untuk menyimpan atau menabung uang kita. Serta kita juga dapat mengambil kembali uang kita jika ada sesuatu keperluan. 2. Ada Indomaret. Fungsi dari Indomart adalah Indomart merupakan tempat membeli barang-barang yang dibutuhkan atau membayar tagihan listrik, air, dan lain-lain. Ketiga, ada salon. Fungsi dari salon adalah salon merupakan tempat refleksi atau pijat untuk menggunting rambut perempuan maupun pria dan untuk merawat rambut. Terima kasih. Terima kasih kelompoknya Kai. Pembagian tugasnya sudah baik dan tadi jawabannya juga semakin beragam ya. Semakin banyak jenis dari atau fungsi dari lembaga ekonomi yang disampaikan. Kita lanjut kepada kelompok yang terakhir untuk presentasi, yaitu kelompok 1, yaitu kelompoknya Jessie Evelyn. Silahkan. Selamat pagi buat Bu Ratna dan teman-teman semua. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas ya, Bu? Terdengar jelas, Jess. Kami dari kelompok Kompas ingin mempresentasikan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan kepada kelompok kami tadi. Pertanyaan pertama, boleh? Apa sih itu pengertian lembaga ekonomi? Lembaga ekonomi adalah lembaga sosial yang menangani masalah kesejahteraan rakyat yang mengatur kegiatan produksi, konsumsi, distribusi demi kelangsungan hidup masyarakat. Berikutnya, fungsi lembaga ekonomi itu apa saja sih? Yang pertama, untuk memberi pedoman dalam mendapatkan bahan pangan. Jadi, memenuhi kebutuhan pangan kita sehari-hari. Lalu ada juga memberi sebuah pedoman mengenai harga jual beli barang tersebut. Jadi setiap pedagang itu nggak main asal kasih harga karena udah ada lembaga ekonomi yang di mana penjual itu harus menyamaratakan harga seperti pedagang-pedagang yang lainnya. Istilahnya yang nggak terlalu berlebihan lah gitu harganya. Lalu berfungsi untuk memberikan identitas bagi masyarakat setempat. Selanjutnya, apa sih contoh-contoh lembaga ekonomi yang ada di sekitar? Terus apa sih fungsinya? Yang pertama, pasti di setiap rumah kita ada Indomaret. Fungsi Indomaret itu berfungsi untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari. Jadi kita kalau mau beli apa aja pasti ada di Indomaret. Lalu ada pasar. Pasar berfungsi untuk melengkapi kebutuhan pangan. Ya seperti yang tadi Bu Ratna jelaskan di Zoom kita tadi yang sebelumnya, kalau pasar itu menjadi tempat di mana kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, membeli makanan, mungkin membeli pakaian juga. Lalu juga ada mall, yaitu untuk menjadi tempat hiburan, dan mall juga bisa untuk melengkapi kebutuhan kita, di mana kita nanti di mall itu karena tempatnya komplit, jadi kita kalau mau beli apa aja di mall pasti ada. Lalu juga ada bank yang berfungsi untuk meminjam uang, mengambil tunai, dan meminjam uang, mengambil tunai, dan menyimpan uang. Terima kasih, sekian dari kelompok Kompas. Selamat pagi. Terima kasih. Penjelasannya sudah luar biasa ya. Untuk menjawab pertanyaan 1, 2, dan 3 sudah dijelaskan dengan bagus.
Dan tadi kelompoknya Jesse ini sudah sampai pada tahap menganalisis, di mana penjelasannya tadi mengenai fungsi lembaga ekonomi sudah sangat baik sekali ya. Dan tadi sudah sampai pada tahap menganalisis dari pertanyaan nomor 3, pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana fungsi atau apa fungsi lembaga ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih kelompoknya Jesse, Ibu mengapresiasi ya. Nah, baik, semua kelompok sudah menyelesaikan presentasinya, maka apakah kesimpulan dari soal-soal LKPD tadi? Kesimpulan dari soal tadi? Aku, Bu. Ya. Jane, silakan. Lembaga ekonomi mengatur kegiatan ekonomi masyarakat berjalan dengan baik. Dengan adanya lembaga ekonomi, kebutuhan hidup masyarakat jadi terpenuhi. Ya, bahwa lembaga ekonomi mengatur kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat berjalan dengan baik, dan dengan adanya lembaga ekonomi, kebutuhan masyarakat menjadi terpenuhi. Terima kasih, Jane. Nah, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita hari ini, apakah ada hal-hal yang masih kalian ingin tanyakan? Ya, kalau tidak ada, apakah ada yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Mungkin Jessie? Kalau lembaga ekonomi itu penting banget buat kehidupan kita. Jadi kalau nggak ada lembaga ekonomi, mungkin perekonomian di Indonesia nggak akan berjalan seperti sekarang. Terima kasih, Jessie. Kegiatan pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan baik. Kalian sudah mengikuti pelajaran mulai dari awal, pertengahan, sampai pada bagian penutup dengan baik. Dan Ibu sudah melihat bagaimana keaktifan dan kontribusi kalian saat berdiskusi di dalam kelompok dan saat kita melakukan kegiatan presentasi LKPD tadi. Kita akan kembali bertemu minggu depan dalam pembelajaran IPS dan materinya mengenai kebutuhan hidup manusia. Setelah ini kalian akan mengerjakan soal evaluasi di Google Formulir untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita laksanakan hari ini. Nanti soalnya ada 10 dan waktu pengerjaannya adalah 20 menit. Baik, kelas 7B, terima kasih untuk hari ini. Silahkan meninggalkan ruang Zoom meeting. Reporting to Bu Ratna. Thank you, Bu Ratna. God bless you. Thank you, Bu Ratna. God Terima bless kasih, you. Bu Ratna. God bless you. Bless you.